Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat Hari Minggu Hari yang Mulia. Kita bangkit berdiri. Adik-adik bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua tuh sehat ya. Adik-adik sudah bersyukur belum hari ini? Harusnya kita harus selalu bersyukur ya. Bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita, masih menyertai adik-adik hingga bisa beribadah online bersama. Yuk kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Adik-adik, mungkin sepanjang minggu ini kita sering membuat hati Tuhan sedih dan kita sering melukai hati orang tua kita atau teman-teman kita atau mungkin orang yang ada di rumah kita. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik, kita mau nyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Tuhan, maka berita anugerah diberikan kepada Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya. Dari Mazmur 145 ayat yang ke-20. Mazmur 145 ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Kita menyanyi lagi, Kasih Tuhanku Lembut. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Mazmur 145 ayat 18 sampai yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Masih membuka Alkitab kita mau baca Mazmur berbalasan dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 sampai ke-21. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi pada hari ini. Saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada hari Minggu pagi hari ini kami kembali berkumpul, dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu.
Biarlah Tuhan Yesus yang menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami baca dan renungkan betul-betul merupakan suara hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kami, agar setiap kami yang ada di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sertai pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kepadamu dan di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar adik-adik? Lama tidak jumpa. Bagaimana? Masih betah di rumah atau sudah mulai bosan? Karena kita dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak bisa kemana-mana. Yang pertama, terus kalau mau kemana-mana aturannya banyak sekali. Saya yakin adik-adik semua masih semangat ya. Kita harus tetap semangat walaupun kondisinya saat ini kita dibatasi oleh kondisi dan keadaan yang ada. Oke, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini itu terambil dari Kejadian 7 ayat 10 sampai 24. Oke, Kejadian 7 ayat 10 sampai dengan 24. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca, nanti Kanuel baca dan adik-adik mengikuti di rumah dengan membuka Alkitabnya masing-masing. Kita mulai ya. Kejadian 7 ayat 10 sampai dengan 24, air bah. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Oke, itulah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kanuel mau tanya, pembacaan ini tentunya tidak lepas dari pembacaan minggu lalu, atau bisa dikatakan bahwa cerita kita pada minggu ini tidak lepas daripada cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat? Tentunya kita semua ingat cerita minggu lalu, bahwa kalau cerita hari ini bercerita tentang air bah yang menghabiskan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, tentunya kita pasti ingat bahwa minggu kemarin kita berbicara ataupun mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan murka atas manusia. Kalau teman-teman masih ingat, Kanuel mau cerita nih, itu diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Di situ Tuhan berfirman seperti begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi,
baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi kita bisa tahu ya, bahwa ketika Tuhan, minggu kemarin Tuhan berbicara bahwa saya akan menghabiskan seluruh manusia dan termasuk hewan-hewan, maka Tuhan mendatangkan air bah. Dia mendatangkan air bah yang luar biasa. Kalau dibilang, kalau kita dengar dari cerita kita ini, kita bisa melihat bahwa air bah itu berlangsung 40 hari lamanya. Air itu turun, hujan lebat, semua mata-mata air terbuka. Jadi betul-betul kalau bisa dibayangkan itu, bumi ini penuh dengan air dan hanya ada satu bahtera, dan itu adalah bahtera Nuh. Nah, tujuan cerita kita minggu ini itu bercerita tentang murka Tuhan yang membinasakan dan tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan. Nah, adik-adik, kalau kita bisa bayangkan ya, apa yang terjadi pada saat itu ketika Tuhan berfirman bahwa saya akan menghabiskan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Manusia, hewan, tidak ada satupun yang akan diselamatkan. Tetapi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan pun berkata bahwa Tuhan itu masih memberikan Nuh kasih karunia. Sehingga sebelum dia menghabiskan semua orang yang ada di muka bumi ini dengan air bah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Sehingga ketika bahtera itu sudah selesai, sudah beres, dia menyuruh seluruh keluarganya Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya untuk naik ke dalam bah itu. Baru kemudian Tuhan mendatangkan air bah dan menghabiskan semua orang yang ada di bumi pada saat itu. Tak satu pun yang selamat. Kalau kita baca di dalam perenungan kita ini dikatakan, tidak ada satupun yang selamat, yang bernapas. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, demikian juga segala yang ada di udara. Jadi betul-betul tidak ada. Jadi kehidupan pada saat itu hanya ada di dalam bahtera yang ditumpangi Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa ketika hujan itu sudah turun dan ketika bahtera itu sudah naik, tinggal istilah kata bahwa kehidupan itu hanya di dalam bahtera itu. Bahtera itu mengapung di atas bumi itu selama 150 hari. Jadi 150 hari dari air yang sangat tinggi sampai air itu surut, baru kemudian Nuh bisa keluar. Kalau itu kita bisa baca nanti di pasal 8 bagaimana air bah itu surut. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita pikir-pikir ya, Nuh dengan keluarganya ketika mulai hujan itu turun, air bah itu turun, dan Nuh bersama keluarganya hanya ada di dalam kapal itu selama 150 hari. Ya kan? Bete enggak sih? Bete enggak sih Nuh gitu loh, dalam artian mereka tiap hari paling ketemunya cuma dengan istrinya, dengan anaknya, itu aja selama 150 hari. Kalau kita bilang 150 hari itu hampir sama dengan setengah tahun, karena satu tahun itu kan 365 hari. Jadi bisa dikatakan Nuh berada di dalam bahtera itu selama setengah tahun di dalam, 6 bulan lah dia ada di dalam perahu seperti itu. Tentunya Nuh akan sangat bosan, sangat bete, sangat ya samalah dalam kondisi, ya kalau jalan ya paling ya mentok di ujung kapal, mentok ya di belakang kapal gitu, jadi belakang bahteranya, ataupun naik pun tidak bisa karena hujan kan dari atas sudah sangat keras. Jadi betul-betul pada saat itu kalau bisa dibilang katakan tuh kondisi Nuh mungkin mirip-mirip dengan kondisi yang ada sekarang, orang nggak bisa kemana-mana. Oke. Itu yang kita mau tegaskan lagi, dan yang kita mau pelajari lagi tentang Nuh di sini, yang kita mau pelajari adalah bahwa pada saat Nuh sudah ada di dalam perahu dan ketika semua kehidupan itu tidak ada, kalau teman-teman mau baca di Kejadian 8, itu dikatakan di ayat 1 dikatakan begini kan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi bukan berarti ketika Tuhan sudah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, dia memberikan, kemudian dia turunkan air yang begitu luar biasa sehingga semua kehidupan mati, dan ketika semua apa yang Tuhan sesali bahwa dia pengen menghancurkan semuanya, dia merusak semuanya, istilahnya semua ciptaannya, ketika sudah habis apakah dia membiarkan? Tidak. Pada saat apa yang dia sudah nubuatkan itu terjadi, dia pun berbelas kasihan bahwa dia masih menyelamatkan Nuh, dan ketika kondisi itu sudah selesai, dia mulai menyurutkan air tersebut. Dan singkat cerita, ketika air sudah mulai surut dan Nuh
sudah istilah kata kapalnya itu sudah sandar, sebelum Nuh keluar kapal, dia 2 kali, kalau kita membaca di Kejadian pasal 8, dia menerbangkan pertama burung gagak, berputar pulang pergi karena ternyata air masih memenuhi bumi, kemudian dia turunkan lagi, dia lepaskan lagi burung merpati 2 kali, sampai akhirnya burung merpati yang dilepaskan itu kembali sudah membawa sebuah daun bunga zaitun, artinya bahwa sudah ada kehidupan di atas bumi. Nah, demikian singkat cerita tentang air bah ini. Nah, sekarang kita mau belajar, apa sih yang kita bisa dapatkan dari cerita tentang air bah ini dengan kehidupan kita saat ini. Adik-adik, dalam kondisi sekarang, bisa kita katakan bahwa kondisinya hampir mirip-mirip dengan yang sekarang. Apa yang terjadi pada saat ini kalau kita mau renungkan bahwa kondisi COVID-19 ini ataupun virus corona ini kok mirip-mirip ya seperti air bah ini. Kenapa kita bilang seperti ini? Ketika virus ini terjadi dan mulai menyerang seluruh dunia itu betul-betul seperti tidak bisa bergerak. Atau bisa dikatakan itu kita kalau bisa dibilang bahtera kita itu sekarang adalah rumah kita. Ya, kita istilah kata itu kalau sekarang dikatakan lockdown, terkunci, tidak bisa kemana-mana. Mirip kan? Tentunya kondisi yang kita alami ini sama seperti kondisi yang dialami oleh Nuh. Tentunya Nuh pada saat dia berada dalam bahtera, pasti dia berkata-kata, kok Tuhan seolah-olah tidak peduli sih, kok kenapa sih air bah ini tidak berhenti-berhenti, sudah mati semua nih makhluk nih, tapi kok masih aja terus saya harus ada di dalam bah itu selama setengah tahun. Kita juga sama dong seperti kondisi sekarang ini. Pertama, adik-adik gara-gara virus corona ini tidak bisa ngapain? Tidak bisa sekolah tentunya. Ya kan sekolah sekarang apa? Online. Tiap hari harus ketemu dengan guru via online, lewat handphone kalau yang punya handphone ataupun lewat komputer kalau yang punya komputer. Syukur-syukur kalau misalnya ya pada saat lihat komputer jaringannya bagus. Kalau misalnya internetnya mati, lagi pelajaran disampaikan kan makin pusing juga. Nah, apalagi sekarang setelah naik kelas, kita pikir setelah naik kelas nih dapat kelas baru atau pindah sekolah baru, mau masuk sekolah, apakah udah bisa masuk sekolah? Belum tentu juga. Tiba-tiba nanti kalau kita lihat kondisi sekarang, apakah nanti setelah liburan ini kita mau masuk sekolah, apakah bisa sekolah seperti biasa? Belum tentu juga. Ada kemungkinan ya kita masih online juga. Tentunya itu menimbulkan kebosanan. Tentunya itu menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman, karena kita terbiasa memang harus bertemu dengan teman-teman kita. Dalam kondisi seperti saat ini, inilah kondisi juga yang dialami oleh Nuh pada saat itu. Mungkin dia juga sudah bosan, di kapal itu, di bahtera itu, dia hanya ketemu dengan anak dan istrinya. Dia hanya ketemu dengan orang-orang itu saja, orang-orang yang naik di bahteranya. Tentunya ada kebosanan, sama dengan kita pada saat ini. Buat adik-adik, buat Kak Noel, dan buat semua orang pun merasakan yang sama. Mau keluar pun juga harus aturannya banyak. Nah, kalau kita tidak mengikuti aturannya, ya ujung-ujungnya nanti kita kena penyakit seperti itu. Nah, adik-adik, dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kita lihat di sini bahwa kenapa Tuhan tetap peduli sama Nuh. Kalau kita lihat di sini di ayat di Kejadian 7 tadi, kalau kita lihat di pasal 1, Tuhan berfirman seperti ini. Kenapa hanya Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan? Di ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi adik-adik dalam kondisi seperti sekarang ini, mungkin kita sedang bosan, mungkin kita bete, mungkin kita bilang, kok Tuhan harus mendatangkan virus ini, kok Tuhan harus kita dalam kondisi seperti ini. Tidak. Apapun yang terjadi di dalam kondisi kita pada saat ini, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Satu hal contohnya sekarang nih, ini gara-gara virus corona nih, kalau dulu kan orang itu kan, Jakarta ini padat, penuh segala macam, polusinya luar biasa. Kalau sekarang, coba udaranya segar. Lihat yang lagi tren sekarang apa? Olahraga apa? Bersepeda, ya kan? Karena apa? Udara lagi segar. Kalau dulu boro-boro sepeda, coba naik sepeda. Kalau tidak keluar hidungnya hitam-hitam sama asap knalpot. Nah, itu mungkin salah satu hal positif yang kita bisa lihat. Nah, mungkin dalam kondisi sekarang ini juga adik-adik tetap yakin dan percaya. Kalau adik-adik tetap dekat dengan Tuhan, tetap berdoa dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, lebih banyak baca firman Tuhan. Mungkin memuji Tuhan lewat ibadah seperti ini. Lihat nih, kakak-kakak sekolah minggunya ini kan sudah bikin nih ibadah online. Ibadah istilah kata kerennya daring gitu kan. Nah,
Bukan hanya dilihat sekali, bisa dilihat berkali-kali sambil nyanyi-nyanyi bareng. Apalagi kalau kakak-kakaknya lagi memimpin pujian kan penuh gerakan tuh, ada goyang-goyangan. Nah, boleh kita lakukan seperti itu. Jadi kita belajar untuk lebih lagi mendekatkan dengan Tuhan. Tetapi satu hal, Tuhan tidak melupakan kita dalam kondisi seperti COVID-19 ini. Tuhan tidak melupakan adik-adik. Tentunya apa yang terjadi sekarang, apa yang kita alami sekarang, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tuhan punya maksud yang baik. Sama seperti Nuh ketika dia disuruh membuat bah, tentunya semua orang mencemooh dia. Ngapain kamu membuat bahtera di atas gunung, di hutan lagi, mana ada air. Tetapi sama, karena Tuhan memberi keyakinan sama Nuh, dan Nuh yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan sama dia, apa yang Tuhan arahkan sama dia, pasti punya maksud yang terbaik. Sama buat kita adik-adik, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita semua terbatas, tetapi yakin dan percayalah bahwa di dalam segala hal itu Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa melalui apa yang sedang kita alami sekarang di dalam COVID-19. Jadi adik-adik tetap semangat, kita tetap percaya lewat COVID-19 ini Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita dan Tuhan tidak melupakan kita. Tetapi yang utama bukan berarti karena gitu kita yakin, oh Tuhan tidak ini, tidak. Tetap kita kemana-mana harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak biar kita juga tetap sehat. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Oke. Sebelum kita lanjut berikutnya, mari kita diam sejenak. Kita masuk di dalam saat teduh. Setelah kita bersaat teduh, mari kita berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita diberikan kesempatan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil persembahan kita berikan, kita iringi dengan melakukan datanglah kebaiknya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama secara online dan telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan tadi Tuhan bisa berguna untuk memperluas kerajaan surga-Mu.
Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas sebagian kecil dari firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kakak Noel. Tuhan tolong berkati agar apa yang kami dengarkan dan kami baca bisa kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat orang tua kami Tuhan dalam masa tuanya. Tuhan tolong berkatilah mereka agar kiranya mereka bisa selalu sehat dan kuat dalam menjalani masa tuanya. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong berkatilah makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi agar bisa membantu mereka bisa lekas sembuh. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang sudah naik kelas, bahkan yang sudah lulus atau yang saat ini masih mencari sekolah. Tuhan tolong berkati atas penyertaan-Mu semuanya bisa berjalan surut dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa Tuhan buat gereja kami. Tuhan tolong berkati para Bapak Ibu pendeta, karyawan majelis ataupun jemaatnya agar kiranya bisa memberikan pelayanan yang baik demi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkatilah para pejabat dari yang tinggi sampai yang terendah agar kiranya bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, surut dan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini hampir seluruh di negara di dunia termasuk Indonesia Tuhan sedang dilanda wabah virus corona. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lah yang mampu memulihkan segalanya. Berkatilah tim medis agar bisa tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan berkati yang sakit agar bisa lekas sembuh. Berkatilah kami semua bisa tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan kami, di mana kehidupan kami bisa menjadi lebih baik, penuh dengan kedamaian dan nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Ampunilah kiranya kesalahan dosa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita kembali memuliakan Tuhan dengan melakukan Kuutus Kau. Menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kembali melakukan terima kasih Tuhan. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai.
Dan jangan lupa adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan dan rajin mencuci tangan. Selamat hari Minggu. Dadah.